warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama siapa? Aku. Oke, boleh. Teh Sofi, silakan. Berdoa mulai. Kita absen dulu, siapa yang sekolah? Coba lihat teman kanan kirinya yang tidak sekolah siapa? Husna. Husna kenapa? Ibnu. Sakit. Lutfi? Sakit. Sakit. Ibnu? Sakit. Elsa. Sakit. Allah ya. Baik, semoga mari kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Nah, karena itu di musim yang sekarang yang tidak menentu ya, ada panas ya kan, kemarin hujan, tiba-tiba hujan besar kan, hujan lebat kayak di kita ya kemarin ya siang kan. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan. Siap? Siap. Apa kabar sayang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga dan yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan? Apa sarapannya? Ayam suwir, nasi goreng, roti, ayam suwir. Nanti yang belum setelah pelajaran ini istirahat, segera makan ya. Makan bekal nggak? Makan? Oke, ya. Baik. Nah, hari ini kita ada yang tahu kita mau belajar apa? Coding. Apa itu coding? Berpikir Berpikir cerdas seperti komputer. Berpikir cerdas seperti komputer. Pernah melakukan codingan? No. Dari dilihat dari kata coding. Coding itu berarti kode ya. Suka kode-kodean sama temen? Kodenya gimana? Nomor 4 saudara gitu kan? Nomor 4 tahun gitu kan? Pas ujian gitu kak? Enggak ya, jangan ya. Kode ini jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik ya, tapi gunakan hal-hal yang membuat kita baik, membuat kita cerdas, bisa berpikir seperti itu. Ya, baik. Coding itu apa? Berpikir cerdas. Ya, jadi gini, coding itu suatu proses atau suatu cara ya, suatu cara kita memberikan perintah atau instruksi kepada mesin atau kepada robot. Ada kan punya robot? Enggak. Yakin? Oke. Ayo, ini apa? Ini apa? Ini robot bukan? Iya. Oh, jadi ini masuk robot sayangnya. Karena apa? Karena apa ini bisa nyala atau bisa beroperasi itu menggunakan mesinnya seperti itu. Mesin robot. Oke, baik. Oke. Nah, di sini ada yang namanya petualangan coding dan berpikir komputasional. Jadi coding itu erat kaitannya dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa sayang? Berpikir apa sayang?
Berpikir cerdas seperti komputer, atau berpikir komputasional itu berpikir kritis. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah, suatu persoalan, betul ya, seperti itu. Nah, tujuannya ATT hari ini belajar coding supaya lebih memahami, lebih mengetahui tentang cara berpikir komputasional dan dari coding itu sendiri. Siap? Siap. Siap berpetualang di coding? Siap. Oke. Nah, lihat tuh. Bayangkan ketika ATT ingin memberitahu atau memerintahkan suatu robot. Ya, di sini ya, coding adalah cara kita memberi instruksi atau perintah kepada komputer atau mesin dalam bahasa yang mereka mengerti. Bisa nggak kalau kita memerintahkan robot tapi kita sambil nangis? Tidak ya. Terus kita bahasanya nggak jelas gitu kan ya. Tapi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Meskipun HP atau robot tersebut itu disebutnya mesin pintar, tapi ketika kita memerintahkannya tidak jelas, ya tidak dapat dipahami, mereka tidak akan mampu, tidak akan paham betul seperti itu. Ya. Nih, setiap aplikasi di ponsel kita, Anda punya HP di rumah? Sudah dikasih HP? Masya Allah. Ya, setiap game atau suka main game? Ya pasti ya. Nah, bahkan lampu lalu lintas di jalan kok bisa sekian detik udah merah, kemudian sekian detik lagi kuning, lalu hijau. Itu tuh karena apa? Karena ada coding di baliknya, ada kode-kode yang diterapkan di sana. Kayak robot yang Iya betul, kayak robot seperti itu. Ya. Oke, dengan coding kita bisa membuat komputer melakukan banyak hal yang hebat, dari yang sederhana hingga yang rumit. Ya. Bahkan di HP juga seperti itu. Udah paham? Di sini ada gambaran tuh coding. Nah, sebelum kita belajar coding, ada cara berpikir yang sangat penting, namanya berpikir komputasional tadi. Ya sayang ya, dimana cara berpikir komputasional ini digunakan untuk kita memecahkan masalah dengan cerdas seperti yang dilakukan komputer. Nah, manfaatnya apa Bu? Melatih otak untuk berpikir. Apa sayang? Melatih otak untuk berpikir logis. Kadang kita kalau ada permasalahan kita harus menyelesaikannya dengan logis ya kan? Logis itu apa logis? Logika, betul, dengan masuk akal. Gimana caranya nih kita memasukkan roti kita ke dalam tepak makan kita? Gimana caranya? Dikecil. Misalnya roti tawar sebesar ini kan ya? Ya kan? Setengah ini kan? Ya setengah ini kan roti tawar. Nah, bagaimana? Sedangkan kotaknya sangat kecil sebesar ini, misalnya kotaknya. Bagaimana caranya? Pertama, dilipat, dipotong menjadi berapa bagian? Potong menjadi 2, jadi terus masuk ke sini. Sudah masuk ya, seperti itu. Itu adalah berpikir logis, cerdas, seperti itu ya. Tidak mungkin roti yang selembar gitu dimasukkan, didedetkan di sini. Bisa nggak? Nggak. Bisa. Yang ada nanti berantakan, betul? Oke. Kemudian membantu masalah besar menjadi lebih mudah diatasi. Tadi kan roti masalah besar kan, ya kan? Gimana caranya roti besar, roti satu lembar yang besar itu, tapi tepaknya cuma sebesar ini, yang nggak bakal muat kalau kita tidak berpikir cerdas mah. Besar dong bakal, itu kan nyerah kan, seperti itu kan? Ya. Kita akan menyerah, tapi ketika kita berpikir cerdas dan bisa menyelesaikan masalahnya, kita jadi mudah. Betul? Betul. Tepuk semangat 2. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha nah, aha aha nah, aha aha Semangat. semangat. Tenang, nanti kita ada game ya. Oke? Oke. Oke. Yang ketiga, manfaat yang ketiga ada apa? Ide baru. Ada ide baru. Nah, mendorong kita untuk menemukan solusi yang kreatif. Ya, solusi yang kreatif. Selain tadi rotinya
potong bagi lipat, potong bagi 2, terus apa lagi solusi yang lain? Coba. Ini roti nih. Ini roti. Dimasukkan ke sini gimana caranya? Selain dibanding, selain di apa namanya? Selain dilipat terus dibagi 2. Langsung dimakan kan buat dibakar saya. Langsung dipotong kata Arab, langsung dipotong berapa? 2 bagi. Ini kan roti sebetulnya ini ya. Dibagi 4. Dibagi berapa? 1, 2. Berarti ada 4 bagian ya? 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Nanti dimasukkan ke sini. Apa sayang? Diganti wadah. Nah, daripada rumit, daripada ribet ya, diganti wadah. Masih banyak, masih ada lagi yang wadah yang lain kan. Seperti itu, betul. Tepuk tangan dulu dong untuk semua. Berarti udah siap untuk berpikir komputasional. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip sayang. Prinsip yang pertama dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan keempat ada algoritma. Tapi hari ini kita akan membahas tentang dekomposisi. Lihat, prinsip yang pertama dekomposisi atau memecahkan masalah besar. Ya, ini adalah langkah pertama kita ketika melakukan berpikir komputasional. Saat ada masalah besar, kita memecahkannya menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah ditangani. Contohnya, ketika Teteh bangun tidur, melihat kamar tidur, tempat tidur, bagaimana? Kotor, berantakan, terus apa lagi? bau, Acak-acakan, kusut, bau, jenengan. Nah, itu masalah besar bukan? Nah, itu masalah besar ya. Kita bangun tidur bukannya segar, bukannya wangi gitu kan ya? Tapi malahan bisa besar, bobo di baik gitu kan? Ya, nah makanya itu masalah tersebut harus kita hindari, bukan hindari. Ya, ayo coba harus kita tangani, harus kita selesaikan. Caranya bagaimana? Dibereskan. Nah, tentunya dengan dekomposisi ini masalah besar tadi akan cepat selesai jika dipecah ke dalam beberapa hal kecil. Contohnya lihat di sini, kerjasama. ya, ada di kamar ini ada 3 orang anak. Ya, sebelum tidur mereka bermain terlebih dahulu, ada yang belajar bermain sehingga acak-acakan, betul? Betul. Nah, ketika mereka bangun melihat sekitar kamar itu sudah berantakan, ya kan? Nah, maka itu mereka harus menyusun strategi, menyusun cara bagian mana dulu nih yang harus dikerjakan, yang harus dibersihkan. Nah, kira-kira menurut Teteh apa yang harus pertama kali mereka lakukan? Membersihkan apa? Tempat tidur. Membersihkan. Nyapu. Ayo, apa dulu? Oke, kata Teh Husna ya? Iya. Teh Nia. Kata Teh Hania. Yang pertama bangun dulu, betul ya. Ketika mereka tidur kita harus bangun dulu sehingga mereka sadar nih bahwa kamarnya berantakan. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Tempat tidur. Kenapa? Karena ketika kita misalnya bangun nih, bangun, kita berada di mana? Tempat tidur. Di kasur, tempat tidur. Pas melihat tempat tidur, aduh berantakan, bangun, dibereskan langsung kan? Iya. Otomatis, betul? Iya. Ada suka seperti itu? Jarang. Oke, nggak apa-apa. Belajar, mumpung masih kecil kita harus belajar untuk membersihkan yang di sekitar kita dulu, termasuk pertama itu kamar tidur ya, seperti itu. Baik, yang pertama tadi membersihkan atau membereskan tempat tidur, dibersihkan tak? Si sepena dirapikan, bantal ditata ya, mulai boneka di kasur ditata, bonekanya beres itu. Oke, kemudian apa setelah ranjangnya diberes? Apa yang dilakukan? Oke, kalau menyapu lantai di sini di lantai berserakan mainan, ada buku, ada segala.
kalau bisa langsung disapukan bisa nggak? Enggak ya, kurang tepat sayang. Tapi yang lebih tepat apa? Menyusun dan barang-barang lain yang berserakan, betul? Baru misalnya ini apa ya, ada sepatu ya Allah. Misalnya sepatu disimpan keluar, ya keluar kamar ada rak sepatunya mungkinnya di luar ya. Kemudian ini ada baju-baju kotor nih di keranjangnya ya, dikeluarkan ke kamar dari kamar terus disimpan ke baju kotor saya mesin cuci nanti dicuci sama mamanya. Kemudian apalagi ini mobil-mobilan, main-mainan, kotak apa ini itu kan kotak ya, semuanya dirapikan, diangkat dari lantai, disimpan ke rak-raknya atau ke lemari seperti itu ya, paham? Setelah itu apa? Meja. Menyapu. Apa saya setelah dirapikan mengelap meja. Ada mengelap meja. Di sini ada lemari, ada rak, misalnya ada meja rias ya, misalnya terus ada meja belajar. Sebelum kita menyapu lantai, kalau kita membersihkan meja pasti ada debu, betul? Ya. Debunya akan berjatuh Masukkan. lagi ya kan, akan bertebaran lagi di lantai. Kalau sudah disapu nanti bakal double ya, dipel lagi, karena kotor lagi seperti itu. Jadi lebih baik kita melap meja dulu, baru dilap, dikupruk-kupruk, bersih aja sampah atau non kan, betul? Ya. Nah setelah itu apa? Menyapu lantai. Lalu terakhir mengepel lantai. Bisa. Paham. Alhamdulillah. Tangan dulu untuk semuanya. Nah, itu terlihat seperti mudah kan? Ya. Yang tadinya masalah besar, kamar berantakan, tapi ketika kita membaginya beberapa tahapan, beberapa ke bagian kecil, pembagian tugas bisa lebih cepat, betul? Daripada bingung, aduh orang kita nongkrong lagi ya, daripada gitu kan, mendingan kita berpikir cerdas. Oke, paham? Tepuk tangan lagi. Nah itu adalah termasuk coding tanpa perangkat atau disebutnya unplug. Apa? Unplug. Oke, nah ada lagi tuh coding yang kedua itu dengan perangkat atau disebut plug. Apa? Plugin. Ditulisnya plugin. Ya, plug. Nah di sini ibu punya izin dulu boleh? Sama ini ya. Oke. Nah di sini ibu ada contoh coding. Tadi kan Atlet suka main Minecraft ya, Roblox, betul? Nah di sini ada studio kode, ya studio kode. Dimana di sini kita akan belajar Minecraft, ya, main Minecraft. Mitt Jens Berger-Sten, but I'm Dengarkan dulu ya, boleh dibaca I'm teksnya ya. thinking about Minecraft here at Moodling in Stockholm. I think I was 11 or maybe 12, and I started programming because I wanted to make games, and one of my father's friends told me that in order to make games, you need to learn how to program. So that's how I got started. I like designing and figuring out the architecture of things. That's me. Kalau ini lama ya, langsung aja ya, boleh? Nah, oke kita langsung aja. Di sini ada yang namanya siapa ini? Steve sama Alex. Mau siapa kita? Mau Alex apa Steve? Oke kita nanya. Ajar. AA mau milih siapa? Steve. Oke setuju? Boleh kita pilih Steve. Oke Steve kita main Steve. Masih Steve. Hit run to try your program. Mengerti bahasa ya. Kita
Coba bahasa dulu sayangku. Pertemanan. Itu bahasa Indonesia. Pertemanan. Meksiko. Oke. Itu yang baik. Iya. Pilih ya, Steve. Tambahkan perintah. Ya, kedua untuk mencapai Domba. Si Steve ini perintahnya bagaimana caranya agar bisa menyampai ke domba. Oke, lihat. Gerak maju. Kita dulu. Lihat dombanya di mana? Depan. Di depannya Steve. Ini Steve ya. Ini Steve, ini Domba. Nah, Steve ini berapa langkah ya kira-kira ke domba? 2, 3, 2 apa 3? 2, 5, 3 atau 2? 2, 3. Ayo. 2. Kita coba 2 dulu ya. Oh, 3 dulu. 2, 3 dulu. 3 dulu. 1. 2 apa 3 nih? 2. Lihat 3. Kira-kira lihat kotaknya. Tuh, ada berapa kotak? 2. 4. Coba 2 dulu ya. Ya. Yuk kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar ya? Tuh, Anda baru saja menulis 2 baris kode, yaitu apa aja kodenya? Maju. Gerak, maju. Ya 2 ya tadi ya. Lanjutkan. Ayo kembali. Lanjutkan. Yang kedua, ini level 2 ya, level 2. Kayu adalah materi pembelajaran yang sangat penting. Banyak hal terbuat darinya. Jalan menuju pohon dan gunakan balon perintah sesuai untuk menebangnya. 2. Gimana tuh? Gerak maju. Steve di sini. Ya. Di depannya itu ada pohon. Nah, pohon ini kita harus tebang. Maju. Langkahnya berapa langkah? 2. Coba kita dulu ini. Udah ada ya? Apa yang pertama? Gerak. Maju 2 langkah. 2 langkah. 1, 2. 2. Hancurkan balok. Hancurkan balok. Nah, coba ya. Ya. Wah, ini hebat ya, bisa menghancurkan pohon dia. Oke. Jago bagus. Anda baru saja menuliskan 3 baris kode. Oke. Lanjutkan. Belum. Oke. Waktunya mencukur domba. Jadi si domba itu udah terlalu gimbal ya, harus dicukur. Nah, gunakan perintah untuk mengumpulkan wol dari kedua domba tersebut. Dombanya ada berapa ini? 2. Ada 1, 2 ya. Sedangkan Steve berada di sini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Steve? Maju 2 langkah. Gerak maju 2. Gerak Belok kanan. 1, Cukur. 2. Dulu. Beloknya? Belok. Cukur dulu. Dulu. Cukur dulu, boleh. Cukur. Belok kanan. Belok kanan. Cukur. Cukur. Maju. Maju dulu ya. Jalankan. Udah? Jalankan, ya. Coba dulu. Cukur. Nah, 1. Nah. Tuh. Jalannya. Berarti kurang ya. Berarti harus maju dulu, sayang. Ya. Sebelum mencukur, sebelum mencukur ini, kita harus maju dulu berapa langkah? 1. Ya, oke. Kembali lagi. Ini kita buang dulu. Yang pertama, 2 gerak maju. 2 gerak. Maju. Cukur. Belokan. Cukur. Cukur. Belok kanan. Belok kanan. Maju. 1. Cukur. Kakinya 1. Ya. Cukur. Kita coba jalankan. Betul. Tuh, ini. Iya. Yeay. Ya, tuh. Si Steve aja sampai loncat kegirangan dia juga ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke.
Nah, di sini kita harus membangun rumah. Wow, membangun rumah sebelum matahari terbenam, berarti sebelum sore. Bisa nggak ya kira-kira membangun rumah sebelum sore? Bisa. Bisa kalau di game ya seperti itu. Nah, rumah memerlukan sangat banyak kayu. Tebang ke 3 pohon. Berarti di sini ada berapa ini? 3 pohon. 1, 2, 3. Ada yang mau maju ke depan? Depan, ayo. Depan ya. Ayo. Nih, boleh temannya sambil membantu ya. Oke. Boleh dua tangan sayang. Ini tekan, geser di sini. Nah, tekan. Duduk aja hanya. Kemudian gerak maju berapa? 3. Nah, baru 2, berarti 1 lagi. Ditekan. Ditekan. Oke. Setelah itu Lanjutkan balok saya. Belok kiri. Belok kiri. Maju. Gerak maju. 3. 3 apa 2? 2. Sokak mahal nurutkan mana? Nurutkan saha. Di bawahnya saya nantinya. 2 apa 3? 2. Satu lagi ya, di sini tempatinnya. Oke, kemudian Lanjutkan di sini yang di bawah. belok Kiri. Terus maju di sekolah dulu sayang. maju 3 langkah Boleh, silakan. dibalik Dikatakan sayang. Oh udah hapus dulu aja. Di semuanya ditarik kayak tadi. Nanti di sini ada tempat sampah. Sok, tarik dulu semuanya ini. sampah Ya, geser tuh, masuk kanan. ada sampah Tarik lagi. Berarti apa tadi? Belok kiri. Belok kiri. maju Terus 3 langkah 3 ada 1. 2 Berarti 1 lagi. 3 Terus hancurkan balok. Oke. jalankan Jalankan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, ketebak 1. Oke, pinter. Ada lagi nih? Mau lagi? Berapa nih kita dibaca dulu. Nah, lihat di sini perintahnya. Nah, setiap rumah dimulai dengan dinding, betul? Ini juga kan dinding ya, dikelilingi oleh dinding kan? Nah, bangunlah bagian pertama rumah Anda dengan meletakkan perintah place dengan move forward ke dalam repeat loop. Sini ya. Siapa yang mau? A? Mau enggak? Ganjar, yuk. Coba ya, nanti boleh dibantu sama semuanya ya. Lihatnya ke sini sayang. Tekanin itu. Pertama apa yang harus dilakukan? gerak maju Letakkan papan kayu. Ayo apa? Gerak maju letakkan papan kayu pohon brik. Dua tangan sayang. Boleh bisa dibantu oleh Arafa yuk. Boleh bantu Dua tangan sayang. Kalau di kelas topi disimpan ya sayang ya. Sampai penutupan
ngebantu? Yang belum? Aku. Coba Rafi. Nah, siapa? Siapa ini? Depan. Coba. Bentar ya. Rapi. Cek kostum. Sebentar dulu ya. Angkatan. Biasanya saya Depan sini dulu. Nah, sini. Ini dua tangan kayak gini nih. Yang ini ya? Tuh, stop. Kemudian apa yang selanjutnya? Gerak maju. Gerak maju, cenah. Gerak maju, geser ka dieu keun. Gerak maju. Pojok kiri. Jadi kita pada ini. Ini tekan. Ini nih. Kiri. Tekan. Sambil geser ke sini saya enter. Nah. Ayo, silakan pecahkan masalahnya. Lalu tiup. Gak maju. Maju lagi. Belok kanan. Terus Letakkan papan kayu ulang lagi. Letakkan kayu sirapi. Ulangi 4 kali. Udah belum? Ulangi 4 kali kerjakan. Belum. Gerak maju. Satu lagi. Letakkan papan kayu pohon bridge. Tekan papan kayu. Tekan. Ulangi 4 kali kerjakan. Ayo, oke. Dah. Jalankan. Bismillah. Itu terima kasih ya, ayah. Seperti itu, udah bisa ya? Apalagi katanya sudah terbiasa dengan Minecraft, Roblox, ya kan? Mobile Legends, oke. Nah, kalau ini kan berdasarkan apa? Menggunakan komputer atau perangkat. Ya, ada lagi yang satunya apa? Unplug, tanpa perangkat. Bagaimana tuh caranya? Bu emang bisa? Bisa. Ibu butuh 2 orang. Aku. Butuh 2 orang. Tapi ada buat 6 orang. Setiap kelompok 2 orang. Jadi ini dulu, oke. Ini Augie sama depan. Sama depan. Silakan yang lainnya tahu dulu saya. Boleh. Oke. Ini Depan. Di sini sebagai pemerintah, sebagai orang yang memberikan instruksi, ya. Depan sebagai robotnya. Ya, Adepan berdiri di sebelah Arapi, sana di pojok. Menghadap ke sini. Sana. Nah, betul. Nah, bagaimana caranya Pandan instruksikan kepada Adepan, ya. Adepan sebagai robot, ya. Tadi Steve, ini Depan, oke? Ya. Bagaimana caranya Adepan maju ke sini ke depan sampai bisa mengambil snack ini. Silakan, bagaimana caranya? Perintahkan apa aja? Gerak maju. Maju berapa langkah misalnya? Itu belok kiri. Maju. 1 langkah. 2, 3. Maju 3 langkah. Nah. Gerak maju. Oke. 1, 2, 3. Belok kanan.
Belok maju. Belok kiri. Tadi kan masih menghadap ke sana, berarti belok kiri. Belok kiri terus Maju 3 langkah. maju 3 langkah. 5 kan sini aku apa aja kan. Ayo 3. 1, 2, 3. Lalu belok kiri. belok kanan. Belok kanan maju berapa langkah? 5. Berapa? 4 aja katanya. 1, 2, 3, 4. Terus belum masih menghadap sana. Belok kiri. Ya. Belok kiri. Belok kiri. Maju berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Lalu terus yang terakhir ambil snacknya. Oke, tepuk tangan untuk apa? Ya. Terima kasih sayang. Kelompok jangan nyayang. Ini boleh. Oke. Siapa yang mau jadi robotnya? Ayo, siapa? Oke, Pak Agilang. Agilang ya, Agilang terdiri di sini aja. Sini masuk sana. Yang memberi perintah coba di sebelah sana. Nah, sekarang dibalikan ya. Nah, ini snacknya sampai disimpan di sini. Silakan. Perintahnya apa? Iya. Maju. Berapa? 3 langkah. 1, 2, 3. Gak apa-apa tidak sesuai dengan lantai juga ya. Maju di jalan aja biasa. Terus belok kanan. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Belok kiri. Ya, terus maju. 2. Belok kanan. Bisa serong juga ya, nyerong juga bisa ya. Serong juga bisa. Enggak, kalau belok kanan pasti lurus ya kan? Terus 2. Bisa diambil dari situ? Bisa diambil? Masih jauh. Kanan. 1 aja. Ya berapa? Belok kiri. Berapa? Maju 3. 1, 2, 3. Oke. Belok kiri. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Instruksi yang terakhir ambil snack. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk satu lagi nih. Siapa yang mau ngomong ini ya? Coba teteh ya. Tadi laki-laki ya. Teteh. Siapa? Ini. Boleh silakan. Sekarang nih. Silakan siapa yang mau menjadi robot? Siapa yang mau menjadi robot? Ini Berdua. Ini ada robotnya. Sini. Robotnya di sini. Robot di sini. Karena yang memerintahkan di sini. Yang memerintah. Oke. Silakan beri perintah pada robotnya. Aduh. Maju 4. Maju 3 langkah. Terus terakhir ambil. Oke. Nah, itu adalah cara memerintahkan robot secara unplugged tanpa perintah. Itu membuat coding juga itu sama. Ya, saya seperti itu paham? Jangan lupa ya. Begitu. Baik. Udah paham? Ada yang tanyakan dulu saya, Bu? Udah. Alhamdulillah.
Sudah selesai saya, oke? Kita bertepuk tangan untuk semuanya dong. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan belajar coding hari ini? Happy ya? Kita belajar hal baru meskipun sebelumnya pasti sudah pada jago mengenal codingan ya kan? Udah tentang Minecraft, Roblox seperti itu. Tapi perlu kita ketahui yang namanya coding bukan hanya pada perangkat aja, tapi tanpa perangkat pun kita bisa melakukan coding. Bahkan setiap hari kita melakukan coding, betul? Betul. Oke. Kemudian tadi kita udah belajar apa aja? Belajar Minecraft, mengenal coding secara praktek dari praktek tanpa perangkat ya. Nah, manfaat dari coding itu apa saya tadi? Berpikir cerdas, secara logika, kemudian berpikir apa? Secara seperti komputer, terus bisa menyelesaikan masalah besar menjadi mudah diuraikan seperti itu ya. Ada yang tanyakan dulu? Ya. Udah mana semuanya? Baik, semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, oke? Amin. Dan ingat pesan ibu, jadikan maaf nih. Jadikan coding itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, akhir kata ibu ucapkan terima kasih sayang atas partisipasinya, atas kerjasamanya hari ini ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Amin ya robbal alamin.